Halo, selamat datang. Di video kali ini, kami akan membahas tentang aplikasi kami yang bernama Kiosku. Apakah kalian pernah pergi ke warung tetapi stoknya habis? Atau kalian sedang bepergian di luar kota dan kemudian Anda ingin pergi ke warung terdekat tapi tidak tahu di mana? Nah, maka aplikasi kami adalah solusinya. Kiosku merupakan aplikasi berbasis multiplatform yang digunakan untuk menghubungkan penjual dengan target UMKM kelas menengah ke bawah terhadap pembelinya untuk memudahkan transaksi, pencarian katalog, lokasi, toko fisik, dan fitur sebagainya. Eh, Mari kita lihat tim kita. Tim kita beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Alfian, yang kedua adalah Fadli Ahmad, yang ketiga ada Muhammad Sadam, yang keempat ada Muhammad Zidan, dan yang terakhir ada Ricky Kusnadi. Ide pengembangan kiosku berasal dari uh, digitalisasi yang marak dilakukan dalam zaman ini. Digitalisasi termasuk penjualan online itu dibutuhkan oleh semua pihak dan kiosku ini bertujuan untuk mendigitalisasi UMKM menengah tingkat ke bawah karena pada saat ini belum ada marketplace untuk mereka. Di sini kiosku memiliki tujuan untuk membantu penjual untuk memasarkan produknya, lalu analisis pemasukan dan pengeluaran, kemudian untuk sistem membantu perhitungan harga penjualan dan pengenalan produk, dan sistem untuk mengenalkan informasi mengenai toko fisik penjual. Sementara itu bagi pembeli dapat mencari barang dari katalog penjual, lalu mendapatkan notifikasi dari penjual, keliling terdekat, serta penggunaan transaksi cashless. Oke, selanjutnya mari kita melihat bagaimana sih aplikasi kiosku ini tampilannya. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi kiosku dengan warna latar warna biru dan juga warna kuning. Oke, untuk kiosku sendiri nanti akan berfokus kepada bagaimana experience terbaik untuk pengguna ya, terutama untuk menghubungkan pengguna yang pembeli dari yang ingin membeli ke warung atau ke pedagang kaki lima seperti itu. Jadi kita akan memfokuskannya kepada dua sisi pengguna tersebut. Berikut ini merupakan konsep dari mock-up aplikasi kami. Saat pengguna membuka aplikasi, mereka akan menemukan sebuah splash screen yang nantinya akan membawa kita ke dalam aplikasi utama seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman lain yang mungkin baru masuk ke dalam aplikasi kita, teman-teman nanti bisa langsung melakukan login terlebih dahulu. Dan untuk pengguna atau pengguna seperti warung-warung, kita juga akan memberikan space untuk memasang iklan mereka saat masuk login seperti ini. Nah, kemudian kita dapat melakukan login. Kita dapat menggunakan login seperti email Google, Facebook, dan juga Twitter. Kemudian jika teman-teman tidak memiliki beberapa akun tersebut, kita juga dapat menggunakan manual login. Berikut ini merupakan tampilan dari dashboard yang dimana nanti pengguna dapat mengatur sesuai keinginan pengguna. Seperti memilih mana yang toko paling terdekat, terus kemudian membuat list belanja, kemudian tukang apa saja yang sedang di sekitar seperti ini. Contohnya ada jarak antara pengguna pembeli dan juga penjualnya. Kemudian di sini juga ada toko favorit atau ada juga kita dapat membuat list belanja seperti untuk belanja si kakak, si ibu gitu ya. Di sini juga ada drawer. Jadi untuk beberapa aplikasi-aplikasi kita dengan fitur-fitur andalan kita nantinya pengguna juga bisa melakukan organize sendiri gitu. Nah, untuk itu juga pengguna nanti akan dapat mengakses e-money. Jadinya kita dapat melakukan transaksi secara digital. Nah, nantinya kita akan secara cashless. Tuh.
Kemudian ini contoh tampilan dari salah satu produk. Kalau misalnya kita mau beli gitu ya, dan kita dapat mengecek persediaannya dan warung apa sih yang terdekat dengan produk tersebut. Nah, itu juga kita dapat mengecek warung apa yang terdekat dari kita. Oke. Oke, selanjutnya kurang lengkap rasanya kalau misalnya kita udah ngebahas tampilan, tapi kita ngebahas fitur yang ada di aplikasi kita. Nah, bisa dilihat di sini banyak opsi atau banyak fitur yang bakal aplikasi ini kasih. Nah, salah satunya itu yang pertama ada Smart Search. Smart Search itu apa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Smart Search itu akan merupakan fitur yang digunakan untuk mencari baik itu barang maupun warung yang ingin kita tuju. Oke, selanjutnya ada Smart Map. Nah, Smart Map itu merupakan fitur yang akan mencari lokasi warung atau lokasi penyedia barang terdekat dari lokasi kita. Nah, lanjut selanjutnya Smart Cashier. Nah, Smart Cashier itu akan menjadi opsi yang paling baik untuk penjual dalam menjual barangnya. Kenapa opsi paling baik? Pertama, akan terhindar dari namanya salah perhitungan. Lalu akan terhindar dari salah kembalian dan sebagainya. Nah, selain itu, Smart Cashier juga dapat melakukan transaksi menggunakan e-wallet. Selanjutnya ada Smart Counting. Nah, dari UMKM ini mungkin akan sangat membutuhkan fitur ini. Kenapa? Karena fitur ini akan melakukan pembukuan otomatis dari semua transaksi yang ada, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Oke, selanjutnya ada delivery. Delivery ini merupakan fitur yang disediakan untuk para pembeli, di mana misalnya ada saat kondisi kita ingin beli barang tapi kita tidak bisa keluar dari rumah. Nah, kita bisa menggunakan fitur ini. Selanjutnya Smart Payment. Smart Payment ini berhubungan dengan Smart Cashier yang tadi, yaitu penggunaan e-wallet atau e-payment. Oke, next ada price catalog. Nah, price catalog ini akan memudahkan penjual untuk menentukan harga jual suatu barang. Karena mungkin penjual ini kan ingin bisa bersaing dengan tempat lain kan. Nah, jadi mereka bisa melihat barang ini tuh dijual di range berapa sehingga bisa bersaing dengan baik. Selanjutnya ada notification. Nah, notification ini digunakan oleh pembeli untuk mendapatkan informasi dari pedagang keliling yang posisinya dekat dengan pembeli. Oke, nah misalnya itu kita ingin membeli jajanan seperti tahu bulat. Nah, saat pedagang tahu bulat sudah mendekati lokasi kita, maka akan muncul notification yang pop up di aplikasi kita. Oke, selanjutnya ada image recognition. Nah, fitur ini akan membantu penjual atau pembeli dalam mendapatkan informasi tentang suatu barang. Nah, jadi cukup meng-scan gambar dari barang tersebut, maka akan muncul data dari barang tersebut. Nama barangnya apa, harganya berapa, dan segala macam. Oke, selanjutnya ada ads. Nah, fitur ads ini akan disediakan untuk para penjual yang ingin mengiklankan warung atau barang yang tersedia di tokonya. Oke, selanjutnya ada instant message. Nah, fitur ini merupakan fitur pesan instan yang dapat dilakukan untuk melakukan komunikasi antar penjual dan pembeli, baik itu menanyakan ketersediaan dan segala macamnya, seperti itu. Oke, untuk terakhir dan tidak kalah penting adalah feedback. Nah, di sini, di section ini kita tuh sangat terbuka atas saran dari pengguna maupun itu penjual ataupun pembeli. Nah, kita bisa kasih suggestion bagaimana perkembangan aplikasi kami ke depannya. Contohnya, misal ada yang kasih komplimen seperti di bawah, keren banget, mantap, dan lain-lain. Dan kita juga terbuka atas saran-saran yang bisa mengimprove aplikasi kami. Oke, untuk yang kalian mau tahu kapan aplikasi ini akan dirilis,
Oke. Kita bisa lihat coming soon, insya Allah 2022 dengan platform Windows, website, Android, dan bisa juga di iOS. Oke, sekian video dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkesan, mohon dimaafkan.